Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Mulyasari selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Anggaran Penjualan. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Elisa Dwi Fitriani dengan 3 NIM terakhir 179. Yang kedua Muhammad Rizal Hariri Yusuf dengan 3 NIM terakhir 173. Yang ketiga yaitu Windy Malisa Putri dengan 3 NIM terakhir 156. Pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Munandar, anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyusutan anggaran penjualan. Tujuannya yaitu untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu di bidang penjualan. Berikutnya ada kegunaan anggaran penjualan. 1. Sebagai pedoman kerja. Maksudnya memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Kedua, ada sebagai alat koordinasi kerja. Artinya, untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di bagian penjualan dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, dan untuk memantau tugas terhadap divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi, dan sebaliknya anggaran produksi memantau kebagian pembelian sehingga dapat keserasian dalam membentuk anggaran komprehensif. 3. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Maksudnya sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi perusahaan. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci memungkinkan manajemen lebih mudah untuk menyusun anggaran lainnya adalah berpedoman pada anggaran penjualan. Sedangkan secara khusus anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Maka dari itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain perusahaan. Kemudian, manfaat anggaran penjualan. 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. 3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentuk elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Maksudnya, luar pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, serta persaingan yang ada di dalamnya, entah itu oligopoli, monopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen yang terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Kedua, ada faktor keuangan. Artinya perlu Anda garis bawahi bahwa anggaran penjualan yang juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan
yang akan dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih banyak lagi. 3. Ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat, ada faktor teknis. Apa itu? Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Yang terakhir, ada faktor lainnya. Maksudnya, faktor lainnya dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. 1. Penentuan dasar-dasar anggaran. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, dan yang terakhir penentuan strategi pasar yang dipakai. Berikutnya, yang kedua yaitu penyusunan rencana penjualan. A. Analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. B. Melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Kemudian C. Melakukan analisis prestasi penjualan, yang lalu analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Berikutnya D. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperlihatkan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Selanjutnya, E. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. G. Menghitung rugi atau laba yang diperoleh atau budget profit. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.